tombol setir. Ini mau dipasangin ke sini. Ini yang masih standarnya ya. Ini sebenarnya Daihatsu ya, cuman logonya aja udah diganti pakai logo Toyota. Ini untuk penggantian di setir bawaan Daihatsu Terios X. Sekarang kita akan lanjut untuk proses melepas setir. Kita awali dengan membuka cover airbagnya. Biar lebih safety dalam pengerjaan, kita bisa melepaskan terminal aki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Untuk melepaskan airbag ini, ya, kalian congkel ada kawat yang di bagian dalam sana tuh yang kelihatan dikit tuh kawat, tinggal kalian dorong. Begitupun yang di sisi sebelah bawah, ya, ataupun yang di sisi sebelah kanan. Tinggal kalian cari celah aja. Nah, kalian cari kawat yang melintang itu lalu kalian dorong. Tapi kalau kalian sudah mencoba lalu kemudian susah untuk menemukan kawat itu karena agak sulit untuk dilihat. Nah, untuk yang tipe Terios X, karena dia tombolnya masih simple seperti ini, belum ada audio setirnya, kalian bisa melepas ini aja dulu. Ini, biar nanti kelihatan kawatnya ketika kalian mengeluarkan. Nah, sekarang kita coba. Kita copot aja ini ya. Ini gampang kok, tinggal ditarik saja. Nah, dicopot. Begitupun yang ini, kita lepas dulu nih sarung setir. Nah, ini kita copot. Nah, dia. Kemudian yang ini. Nah, setelah copot seperti ini, cover tombolnya. Nah, kalian bisa masukkan obeng plat ini. Nah, kalian lihat tuh. Nah, tinggal kalian masukin, kalian cari celah plat yang di sebelah sana. Ini untuk memudahkan saja. Nah, itu yang saya dorong itu. Kalau kalian ya, ketika dia terdorong seperti itu, dia akan terangkat. Begitupun yang di sisi sebelah bawah, kalian bisa masukkan, tinggal kita dorong. Ya, ketika sudah terdorong maka dia akan terangkat sendiri. Sekarang tinggal di sisi sebelah kanan. Anda tinggal kalian sorong. Ketika sudah terdorong, ini akan terangkat sendiri ya. Tinggal kita lepaskan soket-soketnya. Oke. Sini ada dua soket untuk airbag. Ini kalian bisa cungkil ini dulu ya. Kalian angkat ini, klip pengancing, kemudian kalian tarik. Ya, soket airbagnya lepas. Kemudian ini karena hanya menggunakan skon ya, bisa dari sini saja ya. Nah, seperti ini penampakannya setelah kita copot. Setelah semua terlepas seperti ini, kita gunakan kunci yang ukuran 19 ini, kemudian gagang kunci sok. Nah, kayak gini. Nanti ini bisa kita gunakan dengan kunci yang lain. Di sini ada kunci kayak gini sebagai bantuan. Nanti kita akan masukkan ini. Ini kita akan putar. Oke. Oke, kita buka. Kita dekat sini. Setelah kita melepas setir, selanjutnya kita akan melepaskan 3 buah skrup untuk cover steeringnya ini di kiri kanan dan juga di bagian bawah. Kemudian kita akan lepaskan, tinggal kita tarik saja ke bawah. Hati-hati karena saat menarik perlu dicari celah bagian klep pengancingnya. Ini kita lepaskan dulu di bagian atasnya. Lalu kemudian kita akan tarik turun. Oke, kita lepaskan.
Lalu ini kita keluarkan untuk cover steeringnya. Kemudian selanjutnya kita akan lepaskan soket yang berwarna kuning ini. Lalu soket yang di bagian bawah kita lepaskan, soket kedua ini. Lalu di sini untuk spiralnya, clock springnya ada pengancing, ada 3, satu di bagian atas ini, kemudian di sisi sebelah kanan, dan juga di sisi sebelah kiri ada 3 klep pengancing. Nah, lalu kita keluarkan. Nah, selanjutnya untuk clock spring yang baru ini kita akan pasang. Kita perhatikan, usahakan sebelum pemasangan pembongkaran ini kita posisikan setir dalam keadaan di tengah-tengah ya, sehingga pemasangan bisa kita seimbangkan. Kita tidak perlu khawatir karena ini sudah ada klip penguncinya. Nah, ini tampilan dari clock spring yang lama. Kita bisa lihat ini yang baru, dia lingkaran di bawahnya hitam ya. Sementara yang lama ini dia berwarna putih. Ini soketnya beda ya, orange dan hitam. Tapi nanti ini akan kita tukar. Nah, ini kita akan simpan untuk clock spring yang lama. Ini perbandingannya bisa kita lihat untuk kaki-kaki di bagian soket klakson itu, dia banyak kaki-kakinya ya. Dan juga yang di sebelah kanan itu ada 4 skun. Nah, ini soket yang kuning ini cuma 2 kabel. Ya, ini tidak perlu untuk kita modif. Yang perlu kita perhatikan yang soket klakson nanti. Karena di sini nanti untuk proses penyambungan instalasi audio ke head unit. Nah, sekarang kita akan pasang. Usahakan pemasangannya seimbang ya. Tidak perlu khawatir karena masih ada untuk segel penguncinya. Tinggal kita masukkan untuk klep pengunci yang di bagian atas ini. Kita tekan saja di kiri dan kanan. Ya. Setelah semua terpasang, kita pastikan tidak berubah. Selanjutnya soket orange ini akan kita ganti. Dengan memang itu soket itu. Asisten, bantu pegang setir. Sekarang ini. Jadi
setelah kita pasang untuk tombolnya ini, sekarang kita akan pasang ini ke airbagnya. Cuman soket dari clock springnya ini beda sama bawaan. Ini yang bawaan dia seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bedanya. Nah, kita lihat untuk yang baru yang warna orange ini ada garis lintang. Yang ini nih kelihatan. Kita dulu ya. Nah, ini yang saya tunjuk pakai obeng nih. Dia posisinya di pinggir. Sementara untuk yang lama, yang bawaan, dia posisi di tengah, ini garis tombol ini. Nah, jadi ketika kita masukkan ke sini, ke dalam soket yang ada di airbag ini, itu ruang yang ada hanya di tengah. Nah, berarti otomatis ini nanti kita harus tukar ini ke sini. Kita pindahin untuk soketnya biar nanti bisa masuk ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan melepaskan untuk soket clock spring ini yang berwarna orange dari pembelian yang baru. Lalu kita keluarkan dua pin ini. Lalu kita akan mengambil untuk soket dari clock spring bawaan yang berwarna hitam. Karena untuk soket ini yang cocok dengan lubang colokan pada airbagnya. Ini caranya, kita cungkil aja dulu klep pengancingnya, kita keluarkan. Kemudian ada celah di bagian ujung ini, kita cungkil. Kemudian kita akan angkat penutupnya, penguncinya. Setelah terbuka baru kita keluarkan kabelnya. Ini lumayan agak keras ya, karena memang baru pertama itu dibuka. Nah, setelah terlepas, soket warna hitam ini akan kita pasang ke pin clock spring dari yang pembelian baru. Kita akan pasang, lalu kita kunci. Kemudian kita akan pasang klep pengancing yang berwarna kuning ini. Tinggal kita masukkan. Perlu diperhatikan karena memang untuk kaki-kakinya itu ada yang berbeda. Terus yang warna orange, soket yang tadi kita pasang aja ke clock spring yang bawaan atau yang lama. Biar nanti bisa kita gunakan kembali jika sewaktu-waktu kita butuhkan. Daripada dilepas nanti tercecer soketnya, lebih baik kita pasang saja di sini meskipun belum dipakai. Oke, sekarang sudah terpasang dan selanjutnya kita akan memasang untuk airbagnya. Tinggal kita colokkan, diperhatikan posisinya ya. Tinggal kita masukkan, lalu kita tekan klip pengancingnya. Dan selanjutnya kita pasang untuk kabel klaksonnya. Ini kabel klakson, tinggal dicolokin aja di skun sini. Oke, dipastikan ini klep pengancingnya terpasang ya. Nah, setelah itu kita akan pasang kembali untuk airbagnya sesuai dengan posisi semula pada saat kita melepas. Kemudian kita akan pasangkan kembali untuk pad yang di bagian bawah. Kita pasang dulu sebelum kita mengunci untuk airbagnya. Pemasangan seperti ini harap diperhatikan kaki-kaki saat dipasang biar nanti tidak patah. Setelah terpasang pad di bagian bawah, kita tekan, airbagnya akan mengunci seperti semula. Dan ini sudah terpasang semua. Nah, setelah selesai pemasangan ini, kita bisa memasang kembali terminal aki, terminal negatifnya. Ini untuk pemasangan sementara ya, karena videonya berdurasi panjang, jadi kita bagi dua. Untuk di video di part 2 kita akan bagi kepada teman-teman untuk tutorial cara instalasi wiring dari kabel audio yang akan kita hubungkan atau kita koneksikan ke head unit. Nah, sementara kita pasang untuk terminal akinya, kita rapikan sementara. Jadi untuk pemasangan terminal aki ini kita akan melihat kondisi setelah kita melakukan penggantian clock spring dan juga tombol audionya.
untuk memastikan apakah tidak ada indikator di speedometer yang muncul. Karena biasanya rawannya setelah proses yang seperti ini itu muncul indikator di speedometer, indikator airbag muncul atau ABS atau check engine, itu disebabkan karena pembongkaran atau penggantian part yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan adanya error. Nah, ini setelah kita melakukan pemasangan, kita hidupkan kembali mesin dan kita akan cek apakah ada indikator yang muncul atau tidak. Nah, di sana bisa kita lihat. Nah, semua tidak ada, hanya rem parkir dan juga pintu terbuka. Ya, berarti pemasangan berhasil dan aman, tidak ada kendala yang terjadi. Oke, nantikan untuk tutorial berikutnya untuk instalasi wiring dari tombol audio ke head unit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.